Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Ikhwah sekalian, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini kembali kita bisa menghadiri kajian online melalui virtual Zoom yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama PC Cipayung Markas Ilmu Syar'i mengadakan pengajian ataupun kajian rutin. Mudah-mudahan bisa istiqomah ke depannya, bisa terus-menerus untuk sama-sama kita menggali kalam-kalam Allah, kitab-kitab klasik khususnya yang direferensi semua untuk menambah keilmuan. Salawat serta salam Allah Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, selaku umatnya, mudah-mudahan keistiqomahan untuk terus konsisten di jalannya sehingga bisa meniru, mencontoh suri tauladan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik para hadirin sekalian, perlu disampaikan bahwasanya kajian ini terselenggara berkat kerjasama antara PC Persis Cipayung, Kuduat TV, dan juga Markas I. Dan alhamdulillah pada kali ini yang menjadi pembicara atau guru kita yaitu Ustadz Muhtim. Beliau mudir dari Markas I. Namun untuk pembahasan nanti akan disampaikan oleh beliau. Kemudian setelah nanti kajian, kita akan ada sedikit bincang-bincang hangat kan oleh Ketua PC Persis Cipayung. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini dihadiri pula oleh yang terhormat Ustadz A.M. Furqon. Beliau selaku pembina PC Persis Cipayung dan juga selaku Wasekjen PP Persis. Dan tidak luput pula kita perlu menyapa kehadiran Al Ustadz Pak Haji Masrio. Beliau selaku tidak bisa satu-satu yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dalam keberkahan dan kesehatan yang wajib sekalian, marilah kita mulai kajian pada kesempatan kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Atim untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwah sekalian, para penyimak baik yang baru bergabung ya ataupun yang sudah rutin mengikuti kajian turos ya, kajian kitab-kitab ulama ini. Ya, jadi kita mencoba untuk sama-sama membuka kembali ya hazanah keilmuan yang telah diwariskan oleh para ulama ya dari berbagai bidang-bidang ilmu syar'i ya dalam rangka kita mentaksil ya kembali ke ilmuwan kita yang barangkali mungkin di antara sebagian kaum muslimin
ada kesalahpahaman ya terhadap ilmu-ilmu di dalam Islam ya. Khususnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya, yaitu dalam bidang ilmu suluk ya, atau disebut juga ilmu tasawuf. Kitab yang kita jadikan panduan ya, sebagaimana yang sudah kita bahas 4 pertemuan sebelumnya, yaitu kitab Saidul Khatir ya, yang ditulis oleh Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau cukup konsen di dalam bidang ilmu ini. Banyak karya-karya beliau ya berkenaan dengan ilmu suluk ataupun pensucian jiwa ya, tazkiyatun nafsi. Walaupun beliau sendiri sebenarnya sangat keras ya mengkritik orang-orang yang mengamalkan ilmu ini mungkin secara tidak tepat ya. Jadi memang beliau memiliki kelebihan yang dikenal ya sebagai wu'ad ya, ahli nasihat. Kata-kata beliau itu sangat menggugah orang ya, sehingga diceritakan kepada kita ada 20.000 ya orang-orang kafir yang masuk Islam di tangan beliau ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan juga di tangan beliau ada 100.000 orang yang bertobat. Ya, jadi majelis beliau itu dihadiri oleh ribuan orang ya ketika beliau di dalam majelis beliau itu. Baik, ikhwah sekalian, karena ini adalah kajian ngaji kitab ya, kita akan langsung membuka kitabnya Saidul Khatir ya. Insyaallah di dalam kesempatan ini kita akan membahas pasal yang keempat ya di dalam kitab Saidul Khatir. Ya ini pasal yang keempat. Ya, kalau di sini diberi judul Mataul Gurur. Jadi memang kita bisa melihat di dalam kitab-kitab yang dicetak ya pada saat ini, dari kitab Saidul Khatir ini ada perbedaan di dalam penamaan pasal-pasalnya. Ini menunjukkan bahwa memang Ibnu Jauzi tidak menulis secara khusus judul-judul dari pasal tersebut. Ya, sehingga yang menuliskan pasal-pasal ini adalah para pentahkiknya. Ya, sehingga pentahkik kitab yang berbeda ya tentu akan memberikan judul yang berbeda ya. Jadi judul itu mereka berusaha membuatnya untuk menggambarkan isi yang dibahas ya di dalam pasal tersebut. Ya. Baik, kita baca ya terlebih dahulu. Insya Allah di sini ada salah satu peserta ya yang siap untuk membacakan ya. Baik, Ustadz Pais silahkan. Ada Ustadz Pais. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, sedikit bisa diperbesar sedikit Ustadz hurufnya? Oh iya. Wah, terlalu besar ya. Cukup Ustadz. Nah, segini ya. Ya, cukup. Nah. Silakan, Ustadz Pais. Bismillah. Faslun mata'ul gururi. Man tafakkara fi awakibid dunya akhadal hadra. Wa man ayqana bitulit tariqi ta'ahabba lis-safari. Ma a'jabaka amroka ya man yukinu bi amrin summa yansahu wa yatahaqqaqu dororu halin summa wa yatahaqqaqu dororu halin
summa yaghshahu wa takhshan nasa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshahu taglibuka nafsuka ala ma tadunnu Tagol wala ini taglibuha dibaca masdaris, jadi tagollubuka nafsuka. taghallubuka Nafsaka jadi maf'ul bih ya. taghallubuka nafsaka ala ma tadunnu wala taghallubuha ala ma taghallubu enggak apa taglibuka bukan taglubuka, maaf. Taglibuka nafsuka nafsaka taglibuka ya dulu tepatnya apa ya? taglibuka nafsuka ala ma tadunnu Hmm. wala taglibuha ala ma tastaikinu. Iya. A'jabul ajaibi sururuka bigururika wa sahwuka filahwika amma qad hubi alaka. Taghtarru bisihatika wa tansa dan wasaqomi dunuwa wa tansa dunuwa saqomi wa tafrahu bi'afiyatika ghafilan an kurbil alami tanpa tasdid an kurbil alami ya. Laqad araka masro'a ghairika laqad araka masro'u ghairika masro'aka wa abda madja'u siwaka qoblal mamati madja'aka wa qad syagolaka nailu ladzatika nailu ladzatika wa qad syagolaka nailu ladzatika an dzikri kharabizatika ka'annaka lam tasma bi akhbari man madha walam tara fil baqina ma yasna'ud dahru fa in kunta la tadri fatilka diyaruhum mahaha majalurihi ba'daka wal qabru kam ra'aita sahiba manzili manazala kam ra'aita sahiba manzilin ma nazala lahdahu hatta nazala wa kam syahadta waliya qasrin waliyuhu aduwuhu lamma uzila faya min kulli faya man kalla kullu lahzatin faya man kullu lahzatin ila hadza yasri wa fi'luhu fi'lu man la yafhamu wa la yadri wa kaifa tanamul ainu wa hiya qariratun walam tadri min ayyil mahallaini tanzilu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pentahqiq memberikan judul pada pasal ini
Mata'ul ghurur ya, kesenangan yang menipu. Kalau saya beri judul ini adalah untuk mengingat akhir dari perjalanan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Man tafakkaru fi awaqibid dunya," ya, siapa yang mentafakuri pada akhir dari dunia. Awaqib jama dari akibah, ya, memikirkan akhir ya dari dunia ini. Akibat ya maksudnya adalah akhir yang akan ditemukan dari di dunia ini ya oleh setiap orang. Dan ini masih berkaitan dengan pasal yang sebelumnya, yaitu orang bisa selamat, dia harus memikirkan bagaimana di akhirnya. Ya, di antara kalimat yang bisa kita ingat di pasal sebelumnya adalah man ayana bi aini basiratihi tanahiyal umur naja min syariha ya. Nala khairoha wa naja min syariha. Kata Ibnu Jauzi, siapa yang bisa melihat akhir ya dari berbagai perkara ya di awalnya. Ya, jadi di awal mula perjalanan, sebuah perjalanan, maksudnya ini adalah perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena suluk itu maknanya adalah menempuh suatu perjalanan ya menuju kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah inti tujuan dari ilmu suluk atau ilmu tasawuf itu ya. Nah, di awal perjalanan dia harus memikirkan akhir nanti di akhir perjalanannya akan seperti apa. Ya, dengan kata lain memulai dengan akhir. Ya, kita memikirkan ketika kita menjalani ya suatu perjalanan nanti akhirnya itu akan seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau orang memikirkan akhir ya dari dunia ini, akhadal hadaro, dia akan mengambil kehati-hatian. Ya, sikap kehati-hatian. Wa man aikona bitulit tariqi, ya, dan siapa yang meyakini panjangnya perjalanan, ta'ahaba safari. Ya, dia akan mempersiapkan diri untuk perjalanan, untuk sebuah perjalanan. Ya, ma'ajaba amroka. Ini harus dibaca amroka karena ini adalah sigo ta'ajub ya. Alangkah atau betapa menakjubkannya urusanmu ini. Ya, kalau dibaca amru ya domah itu bukan bermakna ta'ajub ya, jadi bermakna pertanyaan. Ya, apa yang membuat kagum dari urusanmu gitu ya. Seperti ini adalah merupakan kisah dari Abul Aswad Ad-Du'ali ya dengan putrinya ya, yang mengatakan ma'ahsanas sama'u. Ya, lalu kata Abul Aswad Ad-Du'ali, nujumuha. Kata putrinya, aku tidak bertanya. Jadi kata putrinya apa? Jadi menunjukkan itu adalah pertanyaan, gitu ya. Apa yang membuat langit itu indah? Kata ayahnya ya dengan bintang-bintangnya. Kata putrinya, aku tidak bertanya. Ya, apa yang aku maksud adalah ta'ajub. Nah, kalau begitu kata Abu Aswad katakan ma'ahsanas sama'a, bukan sama'u ya. Maka di sini kalau ta'ajub maka ma'ajaba amroka. Ya, ta'ajub ini menjadi pembahasan yang paling awal dalam ilmu nahwu ya, sehingga dari kisah itu menjadi latar belakang bagaimana Abul Aswad Ad-Du'ali ini menyusun ilmu nahwu ini ya. Ya, jadi kata Ibnu Jauzi, alangkah menajumkannya urusanmu ini, yaman yukinu, wahai orang yang meyakini bi amrin suatu perkara, summayan sahu, kemudian dia melupakannya. Wa yatahaqqaqu darara halin, ya, dan memastikan kebenaran, tahakkuk ya, memastikan kebenaran kemadorotannya suatu hal, ya, suatu perkara, summa yakshahu, kemudian dia meliputinya, kemudian dia tenggelam di dalam hal tersebut. Ya, jadi ini untuk mengingatkan kalau memang kita yakin bahwa kita akan berakhir ya menuju Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ada akhirnya, ya, dan juga perjalanan ini cukup panjang, maka
seharusnya kita mempersiapkan bekal. Ya, jangan malah seperti orang yang sebenarnya kita yakin akan adanya perjumpaan dengan Allah, akan adanya hari akhir, tapi kemudian kita lupa. Ya, kita tahu berbahaya ya kalau kita tidak mempersiapkan diri atau terjerumus ke dalam perbuatan dosa, tapi kemudian kita malah terjerumus ke dalamnya. Ya, kemudian beliau mengemukakan suatu ayat dari dalam Al-Qur'an, wa takhsyan nasa. Ya, kamu takut kepada Allah, kepada manusia, wallahu ahqqu an tahsyahu. Ya, sedangkan Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Ya. Taglibuka nafsuka, ya, nafsumu, hawa nafsumu mengalahkanmu. Ghalaba yaglibu, mengalahkanmu ala ma tadunnu, atas apa yang kamu anggap, ya, persangkaan. Ya, wala taglibuha ala ma tastaikinu. Ya, dan kamu tidak mengalahkannya. Jadi kalau yang sebelumnya itu hawa nafsu mengalahkanmu di atas suatu anggapan. Nah, ya. Padahal seharusnya itu kamu yang harusnya mengalahkan hawa nafsu. Wala taglibuha, dan kamu tidak mengalahkan hawa nafsu itu alamat tasaikinu, di atas apa yang kamu yakini. Jadi kamu dikalahkan oleh hawa nafsu. Ya, meninggalkan sesuatu yang diyakini kepada suatu anggapan. Ya. Ajabul ajaib. Nah, yang paling mengherankan lagi, ya, yang paling mengherankan lagi, sururuka bigururika, kebahagiaanmu, ya, dengan ketergelinciranmu, dengan ketertipuanmu. Sudah kamu tertipu, kamu merasa bahagia. Wasahwuka filahwika, ya, dan lupamu di dalam kelalaianmu. Ya, gitu, di dalam kelalaian, ya, kamu lupa bahwa kamu sedang lalai. Ya, amma qad hubi alaka, dari apa yang telah disimpan untukmu, yaitu kenikmatan surga nanti yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kamu lalai dari situ, lebih menghadap kepada kesenangan dunia yang sementara. Taktaru bisihatika, ya, kamu tertipu dengan kesehatanmu, watan sadunu wasaqomi, dan kamu melupakan dekatnya sakit, rasa sakit. Ketika kita sehat, kita lupa. Ya, tidak menggunakan kesehatan itu untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Ya, wa tafrahu bi'afiatika, dan kamu senang dengan keafiatanmu, ghafilan an qurbil alami, ya, dan kamu lalai dari dekatnya rasa sakit. Ya, laqad araka masra'u ghairika, dan sungguh telah memperlihatkan kepadamu kematian. Masra'u di sini masdar dari sora ayat ra'u, masdar mimi, ya, menggunakan mim. Kematian selainmu itu telah memperlihatkan kematianmu, masra'aka. Artinya ketika kita melihat orang yang meninggal, ya, itu artinya kita sedang melihat kematian kita sendiri, ya, artinya kita akan seperti itu. Ya, wa abda madja'u siwaka, dan menampakkan tempat tidur selainmu, ya, qoblal mamat, sebelum kematian, artinya sebelum kamu mati, ya, orang lain yang sudah mati di tempat tidurnya, tempat peristirahatan terakhirnya, ya, telah menampakkan madja'aka, tempat peristirahatanmu. Ya. Wa qad syaghalaka nailu ladzatika, dan sungguh telah menyibukkanmu, ya, meraih kelezatan-kelezatanmu, andikri kharabi dzatika, ya, dari mengingat kehancuran zatmu, dirimu. Ya, ini sesuai dengan hadis, ya, Rasulullah SAW yang mengingatkan kita, aksiru dzikra hazimil ladzati, perbanyaklah mengingat yang akan menghancurkan kelezatan-kelezatanmu, al-maut, yaitu adalah kematian. Ya.
Jadi memang ini adalah cara yang sangat penting yang harus kita lakukan ya untuk melakukan sebuah perjalanan menuju pembersihan diri kita ya tazkiyatun nafsi ya untuk mencapai keridhaan Allah ya sebagaimana yang sebelumnya pernah saya jelaskan, makom yang paling awal yang harus dilalui oleh seorang yang menempuh perjalanan, seorang salik, yaitu adalah yaqظah. Ya, jadi Imam Ibnul Jauzi di awal-awal di kitab beliau ini menerangkan bagaimana seharusnya orang itu sampai kepada kesadaran. Ya, sudah kita bahas, beliau mengingatkan bagaimana pengaruh nasihat ya pada diri seseorang yang membuat orang itu kemudian sadar ya berangkat dari ketika orang itu berada di majelis nasihat ya dia mengingat Allah, tetapi ketika keluar dari majelis dia kembali lupa ya. Dan kondisi ini juga pernah dialami oleh para sahabat yang kemudian Rasulullah memberikan bimbingan agar istiqomah ya sedikit-sedikit ya saatan-saatan ya kata beliau. Ya, juga beliau penulis ya Ibnu Jauzi telah mengingatkan kepada kita bagaimana cara untuk bisa tersadar ya bahwa memang untuk memunculkan kesadaran itu dibutuhkan kesungguhan. Ya, kenapa? Karena untuk melakukan ketaatan itu butuh kesungguhan seperti beliau menggambarkan ya seperti memindahkan air ke atas. Ya, tabiat manusia itu dekat dengan hawa nafsu ya, sehingga yang aneh itu kata beliau bukan orang itu mengikuti hawa nafsunya karena memang dorongan hawa nafsu itu sangat besar, bagaikan air yang turun ke bawah sangat deras sekali, kuat sekali dorongannya. Sedangkan orang untuk bisa taat menghindari hawa nafsu itu seperti halnya mengangkat air ke atas, itu butuh kesungguhan kata beliau. Ya, terus juga beliau menyebutkan untuk bisa mencapai yaqظah ini ya, ketersadaran diri ya yaitu ini adalah melihat akhir ya, melihat akhir dari perjalanan kita ini. Ya, dengan melihat akhir itulah orang kemudian akan betul-betul mempersiapkan diri karena ternyata masa yang kita lewati ini tidak lama ya, sehingga kita akan sangat memperhatikan ya setiap waktu yang kita jalani ini ya betul-betul dipersiapkan karena tidak lama ya hidup kita ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan ini sebuah syair ya, beliau mengungkapkannya dalam bentuk syair karena kalam tasma bi akhbari man madha. Seakan-akan kamu ini tidak mendengar kabar-kabar berita-berita orang yang telah terdahulu. Walam tara fil baqina ma yasna'ud dahru. Ya, dan kamu tidak melihat pada orang-orang yang masih tersisa, yang masih hidup, apa yang diperbuat oleh zaman, berbuat oleh waktu. Ya, lihat orang-orang yang terdahulu, yang telah lebih dulu mendahului kita. Ya, telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang tersisa itu, orang-orang yang kita saksikan di zaman sekarang, mereka pun pada akhirnya meninggal. Ya, pada akhirnya mereka kembali kepada Allah. Kenapa kita tidak menjadikan itu sebagai peringatan bagi kita? Fa in kunta la tadri fatil kadiyaruhum. Jika kamu tidak mengetahui maka itulah tempat mereka, rumah mereka. Ya, mahaha ya majalur rihi ba'daka wal qabru. Fatil kadiyaruhum, itulah rumah mereka yang dihapus oleh aliran angin setelahmu dan juga kuburan. Ya. Ini maksudnya adalah rumah-rumah ketika di dunia ya yang mereka tinggali ya pada akhirnya juga akan hancur dan dilenyapkan, akhirnya mereka akan meninggalkannya dan mereka akan masuk ke dalam kuburan itu ya.
kam ra'aita sahiba manzilin ma nazala lahdahu, ya berapa banyak para pemilik rumah yang kau lihat ya dia belum menempati lahatnya, ma nazala lahdahu. Ya, dia belum menempati lahatnya hatta nazala, sampai dia menempatinya. Ya, wa kam syahadta waliya qasrin, dan berapa banyak yang kamu saksikan pemilik istana, waliyuhu ya aduwuhu, waliyuhu aduwuhu. Ya, pemeliharanya itu adalah musuhnya lama uzila. Ya, ketika dia diturunkan, dimakzulkan. Ya. Fayaman kullu lahdatin ila hadza yasri, wahai orang yang setiap saatnya kepada hal ini dia berjalan, wa fi'luhu fi'lu man la yafhamu wa la yadri. Dan perbuatannya adalah perbuatan orang yang tidak paham dan tidak tahu. Ya, kita setiap saat itu terus mengarah kepada akhir dari kehidupan kita, tapi ternyata perbuatan kita itu seperti orang yang tidak paham dan tidak tahu. Ya, padahal kita sudah meyakini hal itu. Ya, wa kaifa tanamul ainu wa hiya qarirah. Dan bagaimana mata itu tidur sedangkan dia merasa tentram, qarirah. Walam tadri min ayil mahallaini tanzilu, dan kamu tidak tahu ya di antara dua tempat itu yang mana yang akan kamu tinggali. Ya. Jadi artinya mata kita terlalu senang melihat kehidupan dunia ini, ya, itu. Padahal kita tidak tahu tempat mana yang akan kita tinggali di akhirat itu, di antara surga dan neraka itu. Ya, jadi memang apa yang diingatkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab ini adalah menyimpulkan ya apa yang kemudian sering diingatkan oleh Rasulullah SAW ya tentang kehidupan akhirat kita. Ya, jadi jangan sampai kita terlalu lama ya untuk melupakan akhir ya, melupakan akhirat kita. Ya, Rasulullah dalam setiap saat selalu mengingatkan. Ya, dalam seluruh yang dialami oleh Rasulullah dalam kehidupan beliau itu seluruhnya mengingatkan akan kehidupan di akhirat. Ya, misalnya ketika sahabat ya, para sahabat di antaranya Umar bin Khattab ya, ketika melihat bagaimana tempat tidur beliau ya, rumah beliau yang sempit, ya, tempat tidur beliau yang menggunakan tikar kasar yang membekas di punggungnya, ya, sampai menangis Umar bin Khattab ya ketika melihat itu, ya. Dan kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, itu para raja ya, raja Persia, raja Romawi, mereka adalah raja-raja dunia. Tetapi bagaimana kemegahan istana mereka yang sungguh luar biasa, ya. Tapi kemudian kata Rasulullah, wahai Umar, tidakkah engkau rela biarkan bagi mereka dunia, sedangkan bagian kita ini di akhirat. Ya, gitu. Jadi setiap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu mencerminkan bahwa selalu menjadikan akhirat itu sebagai tujuan. Ya, dan kalau kita membaca Al-Quran pun kesimpulannya akan seperti itu. Ya, kalau kita membaca Al-Quran dengan sambil mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu selalu mengingatkan terhadap kehidupan akhirat kita, dan Allah menggambarkannya dengan begitu jelas seakan-akan terlihat di dalam mata kepala kita ya, bagaimana akhirat itu tampilannya. Ya, adegan-adegan bagaimana penghuni surga, penghuni neraka, itu agar mengisi ya banyak kehidupan kita. Ya, sesibuk apapun kita terhadap dunia, ya, maka jangan lupa untuk mengaitkan seluruh yang kita alami dari kehidupan dunia itu dengan kehidupan akhirat kita. Ya. Tidak ada yang terlepas dari kehidupan akhirat. Ya, apa yang ada di dunia ini selalu, ya, setiap yang dijumpai oleh Rasulullah, ya, ketika beliau makan dengan sahabat,
Dan beliau juga sering ya merasa lapar ya. Ketika misalnya bertemu dengan Abu Bakar, dengan Umar, apa yang membuat kamu ini keluar dari rumah? Ya, kata mereka, ternyata mereka keluar itu sama-sama ya, mereka keluar karena rasa lapar. Ya, sampai kemudian datang ke rumah seorang Ansor ya untuk agar disuguhi makanan, makan kurma. Ya, lalu Rasulullah SAW mengatakan, wallahi demi Allah, kalian latus alunna ya, benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan ini, kenikmatan bisa makan, bisa minum. Ya, jadi kalau kita belajar tentang ilmu suluk, ilmu tasawuf ini, yang paling besar, materi paling besar yang perlu kita pelajari adalah sirah Rasulullah, sirah para sahabat, bagaimana ya kehidupan mereka di dalam mendidik jiwa ini. Ya, sebelum kepada orang-orang yang setelah mereka, sebelum kepada tabi'in, sebelum kepada ya tabi'ut tabi'in. Kita harus membaca terlebih dahulu bagaimana contoh model Rasulullah SAW di dalam mendidik jiwa. Kemudian kehidupan para sahabat. Ya, ini adalah materi yang penting ya di dalam ilmu suluk ini. Jangan sampai ilmu suluk atau ilmu tasawuf ini terjebak pada pengkultusan ya orang-orang yang belakangan yang mengaku telah menjadi wali ya sampai pada derajat tertentu yang kemudian diagungkan ya, dimuliakan secara berlebihan. Sedangkan kita melupakan bagaimana kehidupan Rasulullah yang menjadi contoh. Kehidupan para sahabat yang menjadi contoh. Ya, jadi ilmu suluk ini baik secara teori dan juga secara prakteknya itu sudah ada ya kalau kita mau mempelajarinya. Ya, di antara teori-teorinya ya adalah apa yang kita baca ini sebagai kesimpulan ya apa yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ini adalah teori-teorinya untuk kesimpulan-kesimpulannya. Nah, adapun secara prakteknya kita tinggal membaca saja bagaimana sirah Rasulullah. Bagaimana sirah para sahabat. Ada di antara para ulama yang sudah menyusunkan dari segi bidang karakter atau akhlak atau suluk ini dari sirah-sirah itu. Kalau kita membaca sirah secara umum kan itu berbagai hal ya dari kehidupan mereka. Nah, di antara para ulama, misalnya yang terkenal adalah yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asfahani ya, Hilyatul Aulia. Itu menuliskan sirah-sirah orang-orang soleh dari sejak Rasulullah, para sahabat, kemudian tabi'in, tabi seterusnya, hanya menggambarkan bagaimana akhlak mereka, karakter mereka yang menjadi contoh praktek dalam penerapan ilmu suluk itu. Yang kemudian juga diringkas dan ditahdzib oleh Ibnul Jauzi ya, di dalam kitab beliau yaitu Sifatus Safwah. Ya, jadi ini inti dari ilmu suluk ya, kita mempelajari secara teori dan juga prakteknya, kita bisa mempelajari langsung ya dari kitab-kitab para ulama itu supaya kita tidak salah paham terhadap ilmu suluk atau ilmu tasawuf ini. Ya, jadi di bagian awal pasal-pasal yang dituliskan oleh Ibnu Jauzi ini masih banyak berkenaan dengan makom pertama yang harus kita lalui yaitu yaqdhah, ketersadaran diri kita. Bagaimana yang saya sebelumnya pernah jelaskan, yang ini merupakan thariqah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau ya Madarijus Salikin. Makom pertama adalah yaqdhah, ketersadaran. Setelah sadar, baru kemudian harus melahirkan azam. Makom yang kedua adalah azam, tekad. Ya, setelah tekad, lalu makom yang ketiga adalah fikroh. Fikroh artinya pikiran kita diisi oleh ilmu. Banyak orang hijrah dengan semangat hijrah-hijrah, tapi tidak membekali dengan ilmu. Ini salah, akan salah jalan. Ya. Dari fikroh itu pada akhirnya harus melahirkan basiroh. Ya, jadi mata batin kita bisa melihat. Ibnu Qayyim menyebut ada 3 ya, basiroh itu ada basiroh terhadap asma wa sifat Allah, basiroh terhadap al-amru wan nahyu, perintah dan larangan Allah. Ya, salah orang ketika belajar tasawuf sampai kepada hakikat lalu meninggalkan syariat. Ini salah.
ya justru basirohnya harus kepada perintah dan larangan, dan yang ketiga adalah basiroh terhadap al-wa'du wal wa'id, ya, janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kuat sekalian, ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, berkenaan dengan pembahasan pada kesempatan kali ini, satu pasal yang mengingatkan kita, ya, akan akhir dari perjalanan kita untuk tujuannya melahirkan yaqdhah tadi, kesadaran, ya, insyaallah. Demikian, ya, saya kembalikan kepada moderator, ya. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron kasir kepada Al Ustadz Muhammad Atim yang telah menyampaikan ilmu dan wawasan yang sangat luas untuk kita semua. Begitu panjang gitu, begitu maksimal untuk dapat kita himpun informasi sampai saya sedikit tergambar bahwasanya hal tersebut digambarkan oleh Allah pada surat Al-An'am ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, pergilah atau jelajahilah muka bumi gitu. Sumangdur kaifaka akibatul mukazzibin. Ya, tersebut bisa kita menyaksikan ketika kita melajah, ketika kita melihat televisi atau yang lainnya, banyak orang dusta terhadap ayat-ayat Allah tersebut. Baik, jamaah sekalian, pada sesi tanya insyaallah sudah siap untuk bertanya. Haji Mas Rio udah menyiapkan, baik Pak Haji atau misalnya yang lainnya. Baik, pada sesi pertanyaan pertama atau termin pertama kita buka untuk 3, diacungkan dulu tangannya biar tidak berebut. Maka siapa yang mau nanya, acungkan tangan terlebih dahulu. 3 orang penanya. Satu, dengan Ustaz siapa? Penuntut ilmu syar'i. Hafik Ustaz Jambi. Hafik dari Jambi. Jambi. Bapak Hafik Jambi. Bapak Hafik dari Jambi, Masya Allah, ahlan. Kemudian siapa lagi? Bapak Hafik. Pak Haji, 2. Satu lagi siapa? Sebelum saya tutup untuk termin pertama ini. Pertanyaan. Ustaz Abu Hali mengacungkan jempol atau sepupan? Ya Ustaz, siap. Ustaz Isi pertanyaan nanti. Jempol. Ustaz Hali dulu, Ustaz nih ya, lebih dahulu yang benar. Delay suara. Iya. Baik, saya halo, bagaimana? Halo? Iya. Baik, untuk penanya pertama kepada Bapak Hafik di Jambi, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Atim tadi, luar biasa. Kitab ini ternyata saya terus terang secara pribadi baru seolah-olah seperti orang haus yang terlepaskan rasa dahagan luar biasa setelah mendengar jabaran dari kitab Sayyidul Khotir ini. Dan saya merasa ini justru jauh lebih memperhalus jiwa, perasaan, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana dengan praktik-praktik yang terjadi di lapangan? Ada sebagian kelompok, ya, mereka mengatasnamakan suluk atau nama-nama yang lain, tapi pada praktiknya itu ada banyak penyimpangan-penyimpangan yang jauh dari tuntunan Rasulullah. Nah, dalam hal ini mohon penjelasannya Ustadz,
kira-kira mereka oknum yang seperti ini punya sumber tertentu atau memang ini ada oknum-oknum yang mengada-ada begitu. Contohnya tadi apa yang Ustadz singgung dalam penjelasan tadi bahwa ada yang membagi-bagi tentang kalau sudah sampai ke hakikat, contoh misalnya, itu syariatnya enggak perlu lagi karena sudah mencapai makom-makom tertentu. Nah ini bagaimana menurut antum Ustadz? Mohon penjelasan supaya kami lebih paham dan lebih tenang. Gitu. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Hafik dari Jambi yang sudah memberikan pertanyaan yang cukup menarik. Nanti kita tampung dulu ya, nanti dulu untuk. Ya. Nah, kemudian Pak Haji, mangga Pak Haji, waktu dan tempat persilakan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur nih bisa bergabung sore ini, luar biasa nih. Jadi saya biasanya baca kitab yang gondrong, saya mau pesen juga kitabnya Ustaz. Yang gundul, ngapa saya lagi belajar juga nih. Ustaz, pertanyaan saya ini apa tadi dikatakan untuk mencapai suatu cara untuk memberikan kesadaran itu dalam perjalanan hidup ini, salah satunya kita harus bisa melihat akhir perjalanan kita. Apa yang dimaksud dengan akhir perjalanan ini ya? Apakah kita membayangkan bahwa akhir perjalanan kita ini akan seperti ini atau gimana gitu kan? Terus tadi ada kisah tentang Rasulullah yang dia keluar untuk meminta sesuatu kepada Ansor. Padahal ada suatu ini bahwa kita tidak boleh meminta-minta. Nah, sedangkan Rasulullah ini melakukan hal ini. Nah, jadi pertanyaan saya, kapan kita boleh meminta dan kapan kita tidak boleh meminta? Terus yang terakhir, saya kurang jelas ini mengenai tadi harus ada timbul kesadaran. Yang kedua, azam ya, kalau nggak salah Ustaz. Iya. Yang ketiga, kemudian ada fikrah. Yang keempat, basiroh. Nah, basiroh saya belum, ini yang ketiganya belum jelas nih. Tolong dijelaskan. Terima kasih Ustaz. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Haji. Pertanyaannya satu orang tapi papak gitu Pak Haji, numpuk. Insya Allah. Baik, untuk penanya ketiga, kami persilakan kepada Ustaz atau Abu Khali. Ya, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Dan dari mana? Perkenalkan diri dulu. Ya, saya dari Bandung. Subscribernya Ustadz. Masya Allah. Mengikuti kajian beliau. Hari ini alhamdulillah dapat kesempatan bertemu. Begini Ustadz, kan perbincangan antara fikih dan tasawuf ini seringkali dibentur-benturkan Ustadz. Kita memang tidak bisa lepas dari itu. Kalau dalam fikih misalnya, kita diajarkan bahwa menghukumi sesuatu secara zohir kan, nahnu nahkumu bizohir wallahu yatawalla sarair. Sedangkan dalam tasawuf tidak hanya aspek-aspek zohir saja. Nah misalnya contoh begini, ketika al-halaj misalnya saja, al-halaj mengatakan ana al-haq, bahwa aku adalah Tuhan yang maha hak. Secara zohir kita melihat, oh ini jelas kekafiran gitu. Tapi ketika melihat secara filosofi membaca, ternyata masuk akal juga, benar juga yang dia ungkapkan. Misalnya ketika bilang anal haq, bahwa kenapa anal haq kalau kita bilang ana wallah al haq, seakan-akan menyatakan bahwa saya ada, Allah juga ada. Tapi kalau anal haq, kita sedang meniadakan diri kita sendiri bahwa hanya Allah aja yang ada gitu. Nah, bagaimana pendapat Ustaz gitu tentang hal tersebut? Syukron jazakallah. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik, judulnya ilmu suluk, ilmu tasawuf. Jadi pola fikir dan pola zikir harus sinkron saja. Jadi nanti Ustaz bisa menjelaskan baik itu pertanyaan pertama atau langsung dihimpun mulai dari pertanyaan dari Bapak Hafik sampai ke Abu Khali tadi. Monggo Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan untuk menjawabnya. Ya, alhamdulillah jazakumullah atas pertanyaannya nih, cukup berat-berat. Ya, nanti insya Allah dibantu oleh para asatid yang hadir di sini. Ada Ustaz Daniel, ada Ustaz Ai Furqon yang mungkin bisa membantu.
Jawabannya cukup berat ya. Yang pertama berkenaan dengan praktek dari ilmu tasawuf ini, karena memang dalam suatu bidang ilmu, suatu disiplin ilmu, karena ini wilayah masuk kepada wilayah ijtihad ya, ijtihad manusia ya. Jadi ilmu manusia itu tidak sempurna. Ya, ilmu manusia itu tidak sempurna karena di sana ada zonnya, bahkan hal-hal yang qat'i itu kan sedikit sebetulnya dalam hal ini. Jadi banyak hal-hal yang zoninya, sehingga banyak berkaitan dengan zoni ya. Dengan keilmuan itu sampai kepada zon yang rojih gitu ya. Nah maka karena ini adalah wilayah pemikiran manusia ya dalam berbagai bidang ilmu syar'i, walaupun secara sumber itu kan dijaga ya keasliannya wahyu itu sebagai sumbernya. Tapi ketika dipahami oleh akal manusia ya melahirkan rumusan-rumusan, ini sudah masuk kepada wilayah ya zoninya manusia. Ya, sehingga dalam perjalanan ya keilmuan ini masing-masing bidang ilmu dalam ilmu syar'i itu mengalami ada penyimpangan-penyimpangan itu bukan suatu hal yang mustahil gitu. Ya, di dalam berbagai bidang ilmu baik dalam ilmu akidah, termasuk dalam ilmu suluk, ilmu akhlak. Ya, maka cara kita menimbangnya ya kita timbang dengan timbangan yang sudah jelas ya, ada Al-Qur'an, ada Sunnah. Ya, begitu. Kita tinggal menimbangnya. Kalau hal-hal yang sudah jelas sebetulnya yang sudah qat'i di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya mau tidak mau kita harus meninggalkannya. Gitu ya. Jadi dalam pengamalan itu, apalagi ini berkaitan dengan hal-hal kebatinan yang tidak menutup kemungkinan ya di situ bercampur juga dengan ilmu filsafat misalnya dan juga yang lain-lainnya yang tidak menutup kemungkinan akan melenceng dari koridor awal yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena pada hakikatnya ilmu suluk ini adalah membahas salah satu dari 3 rukun agama yaitu ihsan, yang Al-Quran dan juga hadis-hadis banyak berbicara masalah ihsan. Nah, oleh ilmu suluk ini dirumuskan bagaimana. Ya, seperti halnya ilmu yang lain, seperti halnya ilmu fikih, seperti halnya ilmu akidah, ada rumusan-rumusannya. Ya, jadi kita harus mengkaji mana yang dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, mana yang tidak ya kita tinggalkan gitu ya. Ya, seperti itu secara gambaran umumnya ya. Saya tidak terlalu banyak mengkaji secara satu persatu ya Toriko. Mungkin nanti ada Ustaz Daniel mungkin sudah banyak mengkaji, beliau bisa menambahkan bagaimana ya Toriko yang ada itu. Yang jelas yang saya pelajari ini memang dari peninggal para ulama ya, kitab-kitab yang saya jadikan rujukan ya, misalnya ya yang kita bahas ini ya dari Ibnu Jauzi, banyak kitab-kitab beliau, kemudian juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, kitab Madarijus Salikin ya dan sebagainya. Jauh itu bisa dijadikan rujukan. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Yang berikutnya pertanyaan Pak Haji Mas Rio tentang Basirus juga tanda-tanda hari, bukan hari akhir, tanda-tanda perjalanan. Ya, melihat akhir dari perjalanan bukan berarti mereka-reka hal yang gaib ya, yang belum datang, bukan. Maksudnya adalah kita membayangkan pada saat nanti kita meninggal gitu. Ya, bagaimana nanti ketika kita meninggal itu yang harus kita pikirkan, dan juga pada akhir saat kita meninggal itu mau dalam keadaan seperti apa gitu pada saat kita meninggal itu ya, karena kan akhir dari hidup seseorang itu ya tergantung apa yang dia biasakan gitu ya. Tetap hidayah yang Allah berikan tuh juga ada usaha kan di situ, ada usaha ya. Kemudian Allah akan memberikan sesuai dengan usaha kita. Ya, kemudian berkenaan dengan apa tadi basiro ya, basiro itu adalah melihat dengan mata batin.
Ya. Jadi kalau bedanya basor dengan basiro, kalau basor itu melihat dengan mata kepala ya secara lahiriah yang kelihatan, sedangkan basiro itu ada di dalam hati kita, seperti kita bisa melihat ya adanya surga, adanya neraka, ya itu kan secara mata fisik tidak bisa melihat, itu bisa dilihat, artinya diyakini ya dengan mata batin kita, dengan basiro kita, ya itu kan di dalam surat At-Takasur itu Allah menyebutkan lau ta'lamuna ilmal yakin. Ilmal yakin ini bisa melihat dengan basiroh. Ya, karena di dunia kan tidak mungkin ya kita bisa melihat surga dan neraka kecuali Rasulullah SAW. Nah, sedangkan Rasulullah di dunia ini bisa melihat dengan ainul yakin. Ya, sedangkan kita bisa melihat dengan ainul yakin nanti di akhirat ya. Tsumma la tarawunnaha ainul yakin kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga tadi berkenaan dengan meminta-minta ya. Jadi ketika Rasulullah SAW memang secara rinciannya ada ya di dalam hadis, diantaranya ini di dalam tafsir ketika menafsirkan ayat Sumalatus alunna ya, yauma idzin anin naim. Memang Rasul tidak secara ya yang saya pahami beliau meminta gitu untuk disuguhi, tidak. Beliau datang jadi beliau itu datang berkunjung ke rumah orang Ansor itu. Jadi tidak secara minta-minta, tidak. Secara otomatis orang Ansori tentu menyuguhinya gitu. Menyuguhi Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ya. Jadi tidak secara meminta-minta. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an orang yang tidak terlihat minta-minta ya, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah, la yastati'una darban fil ardi, mereka itu ayatnya itu la yas'aluna nasa ilhafa ya, mereka tidak meminta-minta. Ya, mereka betul-betul menjaga diri ya dari meminta-minta itu, tetapi orang beriman harus sadar ya dari isyarat gitu ya. Gitu. Dengan datangnya berkunjung ya sudah otomatis orang Ansor ini menyuguhinya gitu ya. Jadi memang di sini Rasul jangan dipahami mencontohkan untuk meminta-minta, tidak. Ya, saya mungkin ada bahasa yang kurang tepat tadi ya. Jadi maksudnya beliau keluar ya berkunjung gitu ya, dalam rangka berkunjung, padahal ya tetap aja tapi dia dengan cara halus gitu ya, tidak secara terang-terangan, yang pada akhirnya juga orang beriman itu ya harus paham gitu ya. Ya harus paham. Jadi tidak boleh secara terang-terangan. Termasuk walaupun sangat dekat sekalipun gitu antara orang beriman itu, kedekatan jangan menampakkan kita secara terang-terangan gitu ya, meminta-minta, tapi dengan isyarat-isyarat seperti itu ya. Ya, kemudian yang terakhir berkenaan dengan tadi itu apa ya? Dengan fikih ya tadi. Para ahli fikih itu kalau kita lihat tidak semua ahli fikih ini tidak terhadap tasawuf. Justru kita lihat juga misalnya di antara perkataan Imam Malik ya, beliau juga menyebut tentang istilah tasawuf itu ya. Juga ulama-ulama fikih lain ya, bahkan di dalam matan-matan mazhab ya, di antara misalnya mazhab Malik itu di dalam matan fikih mereka diawali ya, sebelum ke inti permasalahan fikih diawali dengan muqaddimah akidah, diakhiri dengan tasawuf, mabadi tasawuf. Ya, misalnya di dalam matan Ibnu Ashir ya, mazhab Malik. Jadi saya kira ahli fikih juga tidak menentang. Cuman yang ditentang itu orang-orang yang gulu ya, yang berlebihan di dalam masalah ilmu suluk ini gitu ya. Sampai mengeluarkan kata-kata yang secara zahirnya ini menunjukkan kekafiran gitu kan. Ya. Walaupun
sebagian ulama mentakwil perkataan mereka ataupun istilahnya itu memaklumi ya, mereka berkata itu bukan dalam keadaan sadar gitu ya, tapi dalam keadaan apa itu istilahnya ya, ketidaksadaran, karena mereka mungkin sudah hanyut ya di dalam batin mereka gitu ya, akhirnya secara tidak sadar mengungkapkan perkataan-perkataan itu. Wallahu alam ya. Yang jelas hal-hal yang secara zahir dari perkataan-perkataan itu yang menunjukkan kekafiran ya tentu harus kita tinggalkan begitu. Wallahu alam ya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin Ustaz atas jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita buka termin terakhir untuk 2 penanya. Ustaz Furqan. Mungkin menambahkan dan satu lagi. Ya, satu lagi. Sekalian Ustaz Daniel ya. Ustaz Daniel untuk menyampaikan pandangan dan lain sebagainya, Ustaz Furqan dan Ustaz Daniel untuk menyampaikan pandangan dan tanggapannya mungkin saja. Ya. Ya, mangga ke Ustaz Furqan terlebih dahulu. Tafadhol Ustaz. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya merasa senang dan mengapresiasi kepada Ustadz Muhammad Atim yang sudah masuki area yang jarang dimasuki oleh para alumni Persis. Yaitu satu disiplin ilmu tentang suluk. Begitu. Ini menjadi penting walaupun ini baru perkiraan saya saja. Saya tidak ingin menyebut basyiroh saya. Tapi perkiraan saya terjadi juga pertentangan batin di dalam beberapa hal dalam pandangan-pandangan tertentu pada Ustadz Atim ini. Gitu. Tapi ini penting bagi tradisi keilmuan untuk mengembalikan suluk ini pada relnya, gitu. Kenapa? Seperti tadi disampaikan, sama saja di tasawuf maupun di syariah, ya, tasawuf yang lebih condong menekankan kepada pendekatan hati, pasti ada penyimpangan kalau berlebihan. Syariah yang menekankan kepada pendekatan rasionalistik juga pasti akan ada terjadi penyimpangan. Jadi sama saja seperti tadi juga disampaikan, benar bahwa di 2 disiplin ilmu ini, pendekatan ini, itu kalau cara berlebihan dan tidak seimbang dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah, pasti akan terjadi penyimpangan, gitu ya. Nah, Ustadz Atim ini yang punya background syariah sangat kuat karena dididik oleh Persis, masuk kepada suluk. Nah, ini tentu saja akan mudah-mudahan bisa mengembalikan disiplin suluk ini kepada realnya. Kemudian, ini mungkin rekomendasi saya kepada Ustadz Atim, untuk memudahkan komunikasi, saya rasa Ustadz Atim perlu juga agak sering ketemu dengan Ustadz Aceng, merefresh ya ceramah-ceramah Ustadz Aceng. Ustadz Aceng tuh kalau yang tadi di kalimat tadi fi awaqibid dunya ya, pada akibat-akibat keduniaan dilihat di ujungnya. Gini, mohon maaf, cek bahasa Ustadz Aceng mah gini ke bahasa Sunda. Urang teh keur ngumara di dunia teh, urang bakal balik ke akhirat. Urang teh bakal naon, tah kira-kira gitu lah. Nah, jadi itu kalau lihat dari perspektif suluk itu luar biasa itu, gitu. Cuman karena Ustadz Aceng tidak punya prototipe suluk gitu ya, jadi dianggapnya biasa saja begitu. Tapi kalau saya yang pernah belajar tasawuf, saya sangat menikmati itu, sangat menikmati penyampaian Ustadz Aceng yang dalam perspektif tasawuf
yang semestinya gitu. Mungkin begitu Ustaz Hatim ya. Iya. Baik, selanjutnya kita berikan waktu kepada Ustaz Daniel Barkah untuk menyampaikan tanggapan dan beberapa informasi mungkin saja terkait kajian ini. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bekerja sama bukan hanya kedua Tuna TV saja dengan Markas Ilmu Syar'i, tetapi sudah bisa bekerja sama dengan PCP Sipayung. Mudah-mudahan dengan dasar bekerja sama dengan PCP Sipayung bisa mengepalkan sayapnya lebih luas hingga ke pelosok dunia gitu saja. Mudah-mudahan dengan adanya relasi-relasi di Jakarta bisa semakin meluas ke kajian kita. Baik Ustaz Daniel, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih, bisa kedengeran ya suaranya ini? Kadang alhamdulillah kedengeran. Ya. Yang pertama mungkin ini bukan tambahan sih, sebetulnya lebih ke ada sudut pandang yang tidak bisa disamakan gitu ya. Pertama, bagi para penggiat tasawuf itu secara metodologi memang berbeda dengan umumnya orang-orang bayani. Saya akan pakai istilah bayani, irfani, dan burhani ya. Nanti mungkin pemaparan istilah ini ada waktunya lah. Jadi karena terlalu panjang nanti ini pembahasan thariqah dalam mencari kebenaran. Jadi bagi orang-orang tasawuf pendekatannya bukan bayani, pendekatannya bukan data. Jadi tidak bisa memang dihukumi penggiat tasawuf dengan literatur data, itu susah. Karena mereka tidak punya data empirik yang bisa dibuktikan. Dan bagi orang bayani itu jelas kesalahan kan begitu kesimpulan. Bagi orang-orang tasawuf, mereka lebih menggunakan teori irfani. Di mana kebenaran itu melalui pendekatan bukan data, tetapi rasa. Nah nanti yang mereka akan gunakan adalah apa yang sudah disampaikan oleh guru yang sudah terbimbing dalam kurung mursyid, maka itu mendapatkan dari guru sebelumnya yang juga mursyid. Guru yang sebelumnya pun mendapatkan dari guru yang sebelumnya sampailah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam teori mereka. Jadi kebenaran bagi mereka apa yang disampaikan oleh gurunya, bukan oleh data. Dan bisa jadi data yang kemudian banyak dan populer di masyarakat itu tidak digunakan oleh gurunya. Sehingga ya tidak akan pakai data, yang akan dipakai adalah konsep yang disampaikan atau pengajaran yang disampaikan oleh guru. Itu mungkin simpulannya apa perbedaan antara kita dengan teman-teman penggiat tasawuf. Jadi memang kalau mengomentari tasawuf dari cara pandang bayani pasti salah semua, nggak akan ketemu benar. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Kenapa? Karena memang secara metodologi begitu. Ini yang saya komentari penggiat tasawuf sekarang ya. Tambahan informasi barangkali tasawuf di Indonesia itu punya punya kumpulan yang dikenal dengan istilah Jatman. Jatman itu Jamaah Ahlul Thariqah Mu'tabarah, N itu An-Nahdi. Karena memang mayoritas orang NU. Pokoknya An-Nahdi ujungnya. Mungkin kalau kita mau bikin yang baru mungkin Jatmab. Jamaah Ahlul Thariqah Al-Persis. Kalau mau dibikin. Jadi tidak harus Nahdlatul Ulama untuk Al-Persis. Tapi ya itu informasi saja. Pemimpinnya atau ketuanya Jatman ini dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya yang ada di Pekalongan. Ini informasi saja. Jadi sekali lagi cara melihat tasawuf karena memang metodologinya berbeda ya pasti akan salah semua kalau sudut pandangnya dari bayani. Karena memang mereka tidak menggunakan konsep yang sama seperti bayani. Mereka menggunakan konsep irfani. Nah nanti mungkin Anda pertanyaan apa yang disebut bayani, irfani, dan burhani itu mungkin the next periode lah, nanti Ustaz Atin yang menjelaskan lebih detail saya rasa. Itu informasi yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan kajian ini ya, ada Ustaz Ai, ada Ustaz Manfio dan yang lainnya, perlu saya sampaikan bahwa ini kajian rutinan dari Markas Ilmu Syar'i. Jadi kajiannya Ustaz Muhammad Atin ini. Jadi ini sudah berlangsung cukup lama, ini aja kita sudah masuk ke episode keempat ya, berarti kan kita tertinggal di episode 1, 2, dan 3. Ini sebenarnya kajian kita cuma numpang di kajiannya Markas Ilmu Syar'i. Jadi sudah rutin lah beliau. Nah, kemudian kegiatan ini, kajian ini sementara ini dilaksanakan pada hari Rabu dan juga pada hari Jumat. Pada hari Rabu jam 4 itu nanti ada banyak banyak kitab yang bisa dibahas. Jadi tidak setiap minggu itu terus, jadi ada misalkan hari Rabu itu ada 3 kitab atau 4 kitab yang kemudian dibahas. Kemudian hari Jumat juga demikian. Nah itu diantara
Mungkin nanti lebih detailnya kita akan sharing di grup WhatsApp. Jadi kajian-kajian Ustadz Atim nanti di hari Rabu apa saja, Rabu pertama, Rabu kedua, Rabu ketiga, kemudian Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga. Nanti kita akan sharing dan kita tetap akan buka forum diskusi seperti ini dan forum kajian seperti ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya, khususnya dari Persatuan Islam, ya, Taskil Persatuan Islam. Mudah-mudahan sebagaimana tadi disampaikan oleh host, kajian ini bisa continue, kajian ini bisa mudawamah ya sampai hatam kitabnya. Kan luar biasa tuh kalau bisa hatam. Saya rasa itu barangkali informasinya. Jadi selamat datang dan selamat menikmati kajiannya. Insya Allah kajiannya akan dirutinkan kerjasama antara PJ Presis Cipayung dengan Markas Ilmu Syar'i. Nanti untuk lebih detail kajiannya apa, temanya apa, kitabnya apa, kita akan sharing di grup. Insya Allah mungkin nanti. Saya rasa itu barangkali. Terima kasih Ustaz Ikhwan. Alhamdulillahirabbil alamin.